BBM naik, alasannya pemerintah terlalu berat bebannya untuk membiayai subsidi. Apakah ada cara lain dengan cara merelokasikan, memindahkan anggaran lain? Contoh, DPR atau DPRD cuma menjabat mungkin 1 atau 2 kali, tapi dia berhak mendapatkan uang pensiun seumur hidup, dan itu adalah menjadi beban APBN. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini menurut saya agak lucu sih, karena anggota DPR meneriakan lah, bahkan tidak setuju jika BBM naik. Tetapi karena ketidaksetujuan BBM naik, akhirnya pensiunan DPR yang disorot. Bayangkan, kerja cuma 5 tahun, tetapi mendapatkan jatah pensiunan seumur hidup. Bayangkan juga dengan PNS, yaitu butuh waktu 20 tahun untuk mendapatkan uang pensiunan. Kalau DPR mah cuma 5 tahun mendapat pensiunan seumur hidup. Ini sungguh menurut saya tidak adil. Ya seharusnya pensiunan DPR lah yang menutupi subsidi dari BBM tersebut, menurut saya sih. Tetapi banyak yang tidak mengerti kalau anggota DPRD kerja 5 tahun mendapatkan pensiunan seumur hidup. Saya saja baru ngerti saat ini ketika Sri Mulyani menyoroti pensiunan adalah beban uang APBN. Nah, ini dari Julia, politisi hanya pansos, belagak bicara keras menentang kenaikan BBM supaya nama mereka diliput media massa. Tetapi mereka diam, pura-pura tidak tahu ada pemborosan keuangan negara berupa uang pensiun anggota DPR, DPRD yang mereka nikmati seumur hidup. Ah, betul ini Hotman Paris. Ini dari Hotman Paris. BBM naik, alasannya karena pemerintah terlalu berat bebannya untuk membiayai subsidi. Apakah ada cara lain dengan cara merelokasikan, memindahkan anggaran lain? Contoh, DPR, DPRD berhak pensiun seumur hidup sesudah selesai menjabat. Di mana substansinya? Di mana alasan pembenarannya? DPR atau DPRD cuma menjabat mungkin 1 atau 2 kali, tapi dia berhak pensiun, mendapatkan uang pensiun seumur hidup, dan itu adalah menjadi beban APBN. Saya sangat setuju lah dengan pendapat dari Hotman Paris, tetapi ya seharusnya lah gaji atau tunjangan pensiun untuk anggota DPR, DPRD direlokasi lah ke subsidi BBM. Itu menurut saya masukan yang sangat keren sekali. Jadi ada solusinya lah. Ketika tidak menaikkan BBM, seharusnya ada dana ini, ada dana itu. Jadi bukan hanya sekedar protes kenaikan BBM tetapi tidak ada solusinya. Bahkan kemarin juga Mardhani Alisera dari fraksi PKS juga menentang keras harga kenaikan BBM karena itu bisa menyusahkan masyarakat. Tetapi ketika dana APBN bocor, seolah-olah dia diam saja. Ya seharusnya dia mengusulkanlah tunjangan atau pensiunan DPR dipotong atau bahkan kalau bisa ya dihapus. Itu menurut saya dia wakil rakyat beneran, wakil rakyat sungguhan. Jadi ketika tidak setuju dengan kenaikan BBM, seharusnya ya ada solusi yang keren. Ya saya setuju lah dengan ide brilian dari Hotman Paris ini, sungguh keren. Untuk lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Anggota Komisi 2 DPR fraksi PKS Mardhani Alisera menilai keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi merugikan rakyat yang masih terdampak pandemi. Kasihan warga, masih berat dampak pandemi, sudah kena beban BBM naik, kata Mardhani kepada Tribun News pada Sabtu 3 September. Mardhani menilai pemerintah justru mementingkan proyek IKN dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah lebih mementingkan IKN dan kereta cepat ketimbang membantu masyarakat. BBM naik berat sekali untuk rakyat, ucapnya. Berikut ini rincian kenaikan harga BBM subsidi yang berlaku mulai Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30. Pertalite 7.650 per liter menjadi 10.000, solar 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter, Pertamax 12.450 per liter menjadi 14.500 per liter.
Diketahui besarnya anggaran dana pensiun pegawai negeri sipil PNS dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN membuat pemerintah berencana untuk mengubah skema dana pensiunan. Kendati demikian, selain PNS ternyata anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR juga menerima dana pensiun yang ditanggung APBN, padahal hanya 5 tahun per periode masa jabatannya. Kebijakan pensiun DPR merupakan salah satu wujud dari amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan pimpinan dan anggota lembaga tertinggi, tinggi negara, serta bekas pimpinan lembaga tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara. Besarnya pensiunan pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiunan untuk tiap 1 bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun. Pembayaran pensiun diberikan kepada MPR dan DPR secara penuh jika masih sehat. Jika meninggal, maka pemberian dana pensiunnya dihentikan. Kecuali ia masih memiliki istri, suami, maka akan tetap diberikan dana pensiun, namun nilainya berkurang dari saat menerima masih hidup. Sementara itu, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S520 MK 02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU 009414 DPR RI Romawi 12/2010, besaran uang pensiun anggota DPR adalah 60% dari gaji pokok. Selain itu, mereka juga mendapatkan tunjangan hari tua THT yang dibayarkan sekali sebesar 15 juta. Sementara itu, aturan mengenai uang pensiun PNS ditetapkan melalui Peraturan Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda. PNS baru menerima uang pensiunan saat memasuki batas usia pensiun, yakni 65-56 tahun. Penghasilan PNS pada saat aktif dan pada saat pensiun sangat jauh beda. Diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut skema pembayaran dana pensiun terhadap aparatur sipil negara yang ada saat ini menjadi beban bagi negara. Sebagai informasi, penetapan besaran pensiun pokok diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda duda. Nominal pensiunan bisa beragam tergantung dengan golongan PNS di jabatan terakhir. Namun demikian, dana pensiun untuk DPR RI yang hanya menjabat 5 tahun juga tak kalah membebani. Anggota DPR akan mendapatkan uang pensiun untuk seumur hidupnya meski hanya menjabat 1 periode atau 5 tahun. Uang pensiun tersebut bahkan bisa diwariskan kepada istri, suami hingga anak mereka. Keputusan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara. Pada pasal 17 diatur bahwa apabila menerima pensiunan DPR meninggal, maka istri sah atau suami sah berhak mendapatkan uang pensiun. Pasal 18 mengatur pemberian pensiun kepada janda duda dari almarhum anggota DPR. Sementara pada pasal 19 mengatur bahwa jika pensiun tak memiliki suami istri, maka bisa diwariskan kepada anak pertama sebelum berusia 25 tahun. Pada perolehan nominal, seorang pensiunan anggota DPR RI akan menerima tunjangan sebesar 3,2 juta hingga 3,8 juta per bulan. Uang pensiun DPR saat ini tengah jadi sorotan saat Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung soal uang pensiun PNS yang jadi beban negara dibandingkan PNS. Hal ini dinilai tak adil sebab dengan 5 tahun kerja, pensiun DPR dibayar seumur hidup, sementara PNS harus memiliki masa kerja 20 tahun. Mantan Menteri Kelautan Perikanan Susi Pujiastuti bahkan bersuara memberikan dukungan kepada Sri Mulyani agar menghapus jatah pensiunan DPR RI. Seperti diketahui, selama ini pemerintah menanggung uang pensiunan pada aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil serta anggota DPR dan MPR RI. Ketentuan uang pensiun DPR dan PNS itu pun berbeda. Perbedaan utama dari pensiunan PNS dengan pensiunan anggota DPR dan MPR adalah masa kerjanya. Jika PNS perlu memiliki masa kerja 20 tahun untuk mendapatkan pensiunan, maka anggota DPR dan MPR hanya butuh 5 tahun masa kerjanya.